ada satu hal yang memang waktu itu saya percaya bahwa orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang cerdas. Orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang pintar. Selamat siang sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast Literasi dan Komunikasi. Salah satu podcast yang mencoba berbicara dari lubuk hati anak negeri yang berhasil melewati pergumulan mereka, perjuangan mereka ketika studi di berbagai tempat di dunia. Orang-orang ini orang-orang hebat yang punya mimpi yang besar, tapi sekaligus mereka berhasil mewujudkan mimpi itu dengan usaha-usaha yang mereka sudah kerjakan. Beberapa di antaranya juga kembali ke daerah yang bertekad membangun daerah itu, supaya lebih banyak lagi orang-orang cerdas seperti mereka bisa ditelurkan di daerah itu, kemudian berhasil membangun daerah itu. Kali ini kita akan mencoba diskusi, ngobrol dengan Beli Nengah. Ya, beliau saat ini ada di mana nih? Beli, saya sapa langsung ya. Selamat siang, Beli. Apa kabar? Selamat sore kalau udah di sini ya. Kabar baik. Selamat sore. Kabar baik ya. Sehat-sehat ya. Sehat. Ya, ini posisi di mana nih, Beli Nengah? Saya di ujungnya Pulau Bali. Jadi kalau teman-teman sahabat literasi melihat peta Pulau Bali yang paling ujung itu kan Pulau Bali itu mirip kayak kayak bentuk ayam gitu ya. Nah, di ujungnya itu yang paling dekat dengan matahari, nah itu tempat saya. Makanya orang-orang di sini agak kurang putih. Apa nih maksudnya? Karena kesengat matahari gitu ya? Kalau matahari baru bangun, kita yang paling pertama nih. Oke. Namanya daerah apa, Beli? Desa Seraya di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Oke, saat ini ada di situ ya, di Karangasem. Ya. Tapi itu kalau tentang durasi waktunya 1 jam lebih cepat dari Indonesia Barat ya? Betul. Kita masuk Wita. Wita ya, belum Wit ya? Timur belum. Belum. Sejengkal lagi. ini kayaknya diksi-diksi yang digunakan ini diksi-diksi yang mengena ini ya, ekor gitu ya, sejengkal gitu. Oke. Kami ini kayak saudara kedua, menengahi antara Wit dengan Wib. Iya. Misalnya kalau Barat sama Timur berantem, Wita di tengah-tengah gitu ya. Iya. Iya. Beli Nengah, saya dapat informasi nih bahwa Anda baru ya beberapa waktu lalu tuh sudah menyelesaikan studi Anda gitu. Boleh dong cerita ke kita, Anda studi di mana, kemudian jurusannya apa, lalu kenapa sih ambil jurusan itu? Monggo. Ya. Baik, terima kasih. Saya Inenga Agus Tripayana dari salah satu desa terpencil di Bali. Kalau teman-teman ke Bali pasti gambarannya megah gitu ya, banyak wisatawan asing maju. Tapi di beberapa tempat teman-teman mungkin jarang temui karena kami di pelosok. Masih banyak juga wilayah-wilayah kami yang terpelosok. Saat ini saya aktif sebagai dosen tenaga pengajar di Universitas Mataram di FKIP, kemudian sedang proses juga tugas belajar ya S3 di UPI Bandung. Prodinya Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Awalnya sebenarnya kecelakaan. Oh gitu. Gimana? Saya SMA-nya IPA. Saya tertarik dengan biologi dan sains. Luar biasa. Jadi suatu ketika saya ingin sebenarnya kuliah di salah satu universitas yang memiliki jurusan kesehatan ya di Jakarta dekat rumahnya Bang Ahmad Dhani. Tetapi karena kemampuan ekonomi saya memang cita-citanya tinggi karena dulu sering dikasih wejangan sama guru-guru. Jadi kamu harus bercita-cita setinggi langit. Jadi kalau jatuh di antara bintang-bintang. Saya praktekkan waktu itu, saya ingin jadi dokter. Orang tua saya kaget mau pingsan. Waduh, ini ketinggian memang. Tidak tahu diri katanya ya. Jakarta pula kan.
Orang tua saya tamatan kelas 3 SD karena bisa melanjutkan sekolah karena kekurangan ekonomi. Ibu saya tidak tamat SD, sampai sekarang nggak bisa baca tulis. Dan kami adalah keluarga yang ekonomi lemah. Kami sebutnya golongan ekonomi lemah. Nah, waktu itu saya coba-coba daftar bidik misi. Nah, hal yang paling mungkin bidik misi era Pak SBY ya. Itu untuk keluarga kurang mampu yang berprestasi. Nah, itu yang paling mungkin adalah saya masuk ke sekolah keguruan yang terdekat ada di Singaraja. Seperti itu. Jadi saya masuk di terakhir karena memang waktu itu saya sudah ngambang karena cita-cita saya memang harus kesehatan gitu ya, dunia kesehatan. Tetapi karena proses seleksi MBK SBMPTN dan seleksi lain sudah lewat. Jadi tinggal terakhir itu jurusan-jurusan yang tidak laku. Nah, itu ditawarkan, dipasarkan lagi, ayo siapa yang mau, ini kurang siswa. Akhirnya saya masuk. Saya hitung kancing baju. Waktu itu ada beberapa jurusan prodi bahasa daerah saya pikir ada waktu itu IPS, IPA dan bahasa itu dapat pendidikan kewarganegaraan. Jadi daripada saya kosong melompong ya masih ada gambaran lah ya. Ini aja pendidikan kewarganegaraan. Jadi kancing waktu di kancing itu ada yang putus nggak kancingnya? Nah, kebetulan yang terakhir di sini ada 5 atau 6 waktu itu ya. Saya gitu. Sekarang ganjil 5 yang terakhir itu PPKN. Antara PK dulu pilihannya PK, PPKN gitu. Udah PPKN. Luar biasa. Jadi ketika pilih keguruan orang tua lebih adem lah ya harus daripada dokter gitu ya. Akhirnya jatuh di atas bintang-bintang gitu. Iya, karena gratis. Oke. Iya, jadi sahabat literasi banyak cerita yang kita sudah dapatkan di podcast ini. Salah satunya dari Beli Dengar tadi cerita bahwa dengan kondisi orang tua, ekonomi yang sulit ya. Namanya sekarang itu Beli elit, ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Jadi tidak memutus harapan untuk bisa sekolah. Ini kita perlu pelajarinya. Kita cari tahu lagi ya apa yang beliau lakukan untuk bisa terus punya semangat sekolah. Bahkan sekarang akan studi S3 ya, Bu ya. Nah, lalu ya. Anda S2 itu sekolah di mana, Bu? S2 itu, nah ceritanya sama juga di Lemat. Gimana lagi? Gimana? Saya tamat S2, saya kuliah waktu itu bidik misi itu kan terbatas ya, 1 juta per bulan. Saya ingin sekali beli barang dari hasil, jadi saya kuliah 1 juta kan nggak cukup ya di Singaraja itu. Saya ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, ikut PMW, nah itu syukur dapat 5 juta, bahkan PMW saya dapat 60 juta berkelompok. Saya jualan di Singaraja itu kan dekat juga dengan tempat wisata, jadi saya jualan anyaman, jualan macam-macam, bahkan saya menawarkan kos, ya kosnya bukan milik saya ya. Jadi kosnya milik orang, saya tawarkan nih, siapa yang mau, kalau orang mahasiswa baru kan, ayo ngekos itu, saya dapat persenan, kayak gitu, dan beberapa macam ya. Jadi apapun saya lakukan agar bisa bertahan hidup. Waktu itu saya tamat 3 tahun 4 bulan. Ya, jadi saya punya ambisi bahwa sisa uangnya harus saya gunakan untuk jalan-jalan. Sebentar, Beli, waktu itu tamat maksudnya S1 ya? S1, 3 tahun 4 bulan. Di Universitas Mataram tadi? Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja, Uniksa. Oke, Universitas Pendidikan, oke. Ya. Bulan setelah tamat itu saya mikir nih, kemana ini kan, kerjaan masih belum dapat gitu. Saya ingin cita-cita melanjutkan. Tapi saya sudah tahu diri karena pengalaman sebelumnya, nggak mungkin saya ungkapkan ke orang tua kan, orang tua nanti setruk kan. Saya coba searching deh di internet, ada nggak beasiswa gitu. Ternyata memang keberuntungan S1 saya jadi angkatan pertama yang masuk bidik misi. Kemudian setelah tamat saya juga angkatan pertama yang dibuka jalur beasiswa LPDP, Lembaga Penyedia Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri ya. Ada dana abadi umat, dana abadi maksudnya. Kemudian saya coba ikuti, jadi 2 bulan menjelang saya selesai wisuda, saya lanjut akhirnya seleksi segala macam dari tahap administrasi, wawancara, akhirnya saya dinyatakan lulus. Ya, jadi saya ke rumah, jadi seminggu sebelum saya berangkat, saya kumpulkan orang di rumah. Saya bilang, lusa saya akan berangkat ke Jawa. Di sini ininya Jawa, gitu. Kalau sekarang beda pulau. Orang tua sudah, karena kita kan pergaulannya hanya sekat RT RW aja ya. Ini anak baru kemarin kok lahir sudah bilang mau ke Jawa. Kamu mau ngapain ke Jawa? Gitu. Saya mau kuliah. Kita nggak punya uang, jangan mikir yang macam-macam, udah kamu kerja aja.
Bapak Ibu nggak usah mikirin uang. Yang penting saya minta doa restunya. Jadi besoknya saya seremonial secara agama dan budaya, saya cuci kaki orang tua saya, kemudian saya hanya berbekal satu, orang Bali sebutnya tirte ya, restu orang tua. Saya ambil kamben itu pakaian yang belum dicuci, saya sengaja suruh jangan dicuci. Kemudian saya cuci kaki orang tua saya mohon doa restunya, saya bilang saya ingin berangkat ke Bandung. Akhirnya minggu kemudian orang tua saya mengantarkan, saya berangkat ke Bandung di UPI. Karena kebetulan waktu itu yang saya lihat universitas yang pendidikannya salah satunya terbaik pendidikan ya, salah satunya UPI, jadi saya masuk ke sana. Wow, gitu. Wow, keren ya. Jadi pengalaman hidup yang luar biasa nih. Nah, saya pengen tahu nih, ketika Anda tuh kan tadi langsung cerita nih, diterima lalu sampaikan ke orang tua, lalu kemudian ada upacara doa restu begitu kan. Nah, saya pengen tahu sebelum itu gimana, apa yang Anda lakukan sehingga Anda jadi awardee LPDP? Apa nih langkah-langkah yang boleh lakukan untuk itu? Ya. Ketika kuliah di S1 dulu, saya punya satu buku yang saya sebut sebagai Book of Dream, buku mimpi. Di situ saya menulis apapun yang ingin saya lakukan, saya punya target. Karena bagi saya, hidup itu harus direncanakan. Karena saya tahu, saya kalau nggak berencana nggak bisa, karena orang tua sudah tidak mampu, sedangkan saya punya keinginan banyak. Jadi saya rencanakan. Mulai dari hanya sekedar hal-hal kecil, makan mie ayam favorit gitu misalnya. Karena waktu itu kan ekonomi sulit. Saya rencanakan semua sampai dengan ada 100 mimpi waktu itu. Saya sebutnya program jangka panjang. Termasuk di situ saya ingin bangun rumah, saya ingin beli motor ini, saya ingin termasuk di situ juga ada saya ingin dapat IPK cum laude dan lulus kurang dari 4 tahun. Jadi semua saya target, hari-hari saya penuhi selama kuliah itu, jualan, usaha, kemudian organisasi, kuliah. Jadi kampus, kos, kampus, kos, kampus, kos seperti itu. Jadi saya jarang pulang. Nah waktu itu ada kisah menarik juga karena saya masih labil ya, dari psikologis saya sudah labil karena dulu ada saudara juga dan keluarga yang menjanjikan bahwa ketika saya SMA berprestasi saya akan didukung kuliah kemanapun. Saya bilang yang kedokteran, oke, lanjut. Nah karena kejadiannya akhirnya saya tidak jadi, di situ saya punya rasa apa ya, orang Bali bilang jengah itu bukan benci, semacam energi untuk kayak dicambuk gitu. Jadi saya sampai berbulan-bulan sampai setahunan itu tidak pulang, tidak ngomong sama beberapa orang tertentu gitu ya, karena saking jengahnya gitu. Nah dari situ ternyata saya hampir saja terjerumus dalam hal-hal negatif, pergaulan bebas, kemudian minum-minum gitu ya. Karena ada perasaan kecewa dalam diri saya setelah apa yang saya lakukan selama ini ternyata dikhianati gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kalau saya terus seperti ini, ya saya sendiri yang rugi gitu. Jadi akhirnya saya buat itu, saya rencanakan semua, saya konsultasikan beberapa dengan dosen yang saya dekat, saya komunikasikan kira-kira seperti apa. Akhirnya sampai sekarang saya masih ingat beberapa dosen, saya sering makan di sana, saya sering nginep di sana, bantu-bantu kerjaan, bersih-bersih rumah gitu. Akhirnya secara tidak langsung apa yang pemikiran-pemikiran beliau itu juga akhirnya meresap ke saya. Jadi itu membekas dan membekali Anda untuk kemudian berhasil menerobos beasiswa LPDP begitu ya? Betul, karena begini, ketika tampil di depan publik, saya punya prinsip bahwa ekonomi, latar belakang sosial ekonomi tidak harus menjadikan saya tertunduk gitu. Ketika tampil di depan publik, kita setara, kita sama gitu. Jadi meskipun saya berasal dari keluarga ekonomi yang sulit, kemudian berasal dari desa yang terpencil, kadang-kadang saya sering diolok-olok karena di Bali ini, desa ini terkenal citranya negatif, kering, tandus, kemudian terbelakang, terpencil, 3T lah pokoknya. Nah ketika saya memperkenalkan diri, saya berasal dari desa ini, jadi yang saya dapatkan adalah energi negatif dari lingkungan. Disitulah saya mulai berontak. Ya, tapi dengan hal-hal yang positif, saya menyadarkan bahwa memang saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, lokasi yang terpencil. Tapi kalau urusan tampil, kemampuan isi kepala, mari kita adu.
Nah, dari sanalah saya akhirnya memberanikan diri mendaftar ke LPDP. Sementara saya masuk itu saingan saya luar biasa. Orang-orangnya luar biasa. Isinya orang-orang Betawi semua, orang-orang Jakarta, orang Jawa gitu. Oke. Dan Anda salah satu orang kemudian berhasil menembus dari sekian banyak orang ya, jutaan orang yang mendaftar itu ya. Wow. Benar, saingan sangat ketat sekali. Nah, pertanyaan saya, berapa lama Anda persiapkan diri untuk bisa akhirnya lolos LPDP? Jujur saya tidak terlalu banyak persiapan. Mungkin hanya sebulanan. Karena awalnya saya memang tidak tahu informasi ini, dan diantara kami, setahu saya hanya saya yang mendaftar di lingkaran teman-teman saya di prodi ya, kemudian sefakultas. Karena memang informasi itu zaman itu agak sulit diakses ya. Saya mendapat kabar waktu itu kalau tidak salah dari media sosial. Jadi saya coba-coba, akhirnya ada link juga dulu karena memang bidik misi ini sering mendapatkan informasi. Jadi saya tergabung dalam grup bidik misi, teman-teman beasiswa ini mendapatkan informasi, ini ada beasiswa ini, saya coba. Ada satu hal yang memang waktu itu saya percaya bahwa orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang cerdas. Orang yang beruntung itu mengalahkan orang yang pintar. Waktu itu di bidik misi misalnya, saya mendaftar, saya beruntung. Kenapa beruntung? Karena jumlah pendaftar waktu itu lebih sedikit daripada jumlah yang disyaratkan. Cari 250, yang mendaftar tidak sampai 200 gitu. Nah di S2, beasiswa LPDP itu kan syaratnya dulu bahasa Inggris. Saya memang kurang ya, dalam hal bahasa Inggris saya kurang. Tapi entah kenapa di reviewer itu saya lulus gitu. Di administrasi saya hanya mencantumkan sertifikat kursus yang kalau anak SD SMP itu kan dulu ada kursus-kursus itu ya. Nah, itu saya hanya melampirkan itu dan akhirnya diterima. Kemudian di proses wawancara saya juga sudah agak pesimis ya karena saingannya ketat sekali. Gitu. Tetapi itu tadi ya berkat doa dan memang keinginan yang kuat. Saya lulus gitu. Padahal syaratnya bahasa Inggris dan saya tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Dan persiapan hanya sebulan kurang lebih. Oke, itu pengalaman menarik ya. Lalu sekarang Anda begitu selesai, tahun berapa mulai kuliah intiknya? 2010 saya masuk di Uniksa S1 ya. Ya S2. Ini yang dibayar S2 kan? S2 2014. 2014 masuk sampai 2016 ya? Iya, betul. Oke, nah setelah Anda selesai, Anda lakukan apa sekarang kegiatannya? Oke, 2012 saya bersama saudara mendirikan namanya Yayasan Bina Sastra. Awal mulanya kenapa saya mendirikan ini? Karena saya mengalami bagaimana sulitnya mendapat akses pendidikan. Benar-benar sangat sulit. Saya untuk mengakses sekolah SMP itu jaraknya hampir mencapai 15 kilo. Wow. Dan saya harus bangun jam 3 pagi. Setiap akhir pekan saya tinggal di rumah orang ya, agar lebih dekat jaraknya. Itu saya jalan bolak-balik 6 kilo hampir hanya untuk mengakses sekolah. Jadi setiap akhir pekan saya pulang kampung, saya bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi diantarkan orang tua menuju ke bawah gitu ya, ada pertigaan. Di situ saya menunggu ada orang yang jual beli hewan ternak, sapi itu kan biasanya dibawa ke kota gitu ya. Saya naik di situ bersama dengan sapinya di belakang gitu ya. Kadang-kadang juga ditinggal sama orang tua di pertigaan jam 3 pagi gitu ya. Nah, dan berbagai kesulitan-kesulitan lain. Oleh karena itu, saya mencoba membuat suatu gebrakan agar adik-adik saya nantinya tidak mengalami hal yang sama. Nah, sampai dengan saat ini diperkuat lagi oleh orientasi LPDP kemarin ya. Nah, ada namanya PK. PK itu persiapan keberangkatan. Itu untuk dibekali bagaimana kita setelah selesai itu harus berbuat sesuatu gitu untuk bangsa ya, paling kecil untuk daerah. Nah, di samping itu ada satu perkataan teman saya dulu yang membuat saya ingat sampai sekarang gitu, tahun 2012 ya. Dia bilang begini, tadi saya ke kantor Samsat bayar pajak. Bayar pajaknya itu nyekolahin kamu katanya. Itu saya sampai merenung sampai sekarang.
ternyata hutang saya banyak pada negara, pada warga, pada masyarakat. Benar apa yang kata mereka. Karena saya dapat uang allowance itu misalnya untuk kehidupan sehari-hari itu dapat 4 juta, uang buku segala macam, SPP juga. Jadi hutang saya banyak. Nah, oleh karena itu saya membuat kemarin gerakan sampai dengan sekarang ada namanya Kakak Asuh Raya. Kakak Asuh Raya itu jadi sampai dengan sekarang saya memiliki kita memiliki adik asuh per tahun itu kita menyekolahkan 80 orang. 80 dari orang, tingkat dari tingkat TK PAUD sampai dengan SMA. Hari ini kita ada 80 orang. Nah, kakak asuhnya juga sama, ada sekitar 80. Jadi kita menawarkan program, ini ada adik asuh ini yang kekurangan support nih, mau nggak jadi kakak asuh? Syaratnya apa? Syaratnya bersedia untuk mengontrol perkembangan akademik dan membayar iuran. Tahun ini membayar 100.000 sampai dengan 150.000 per bulan. Itu kita gunakan, kita kelola untuk menyekolahkan adik asuh. Uangnya untuk apa? Bayar seragam, SPP, kemudian bayar LKS, semua apapun sampai dengan kuota internet yang diperlukan oleh siswa kita bayarkan. Dan sampai sekarang kita sudah punya, ini lokasinya kita punya taman baca masyarakat, ada 3.000 jilid buku. Wow. Kemudian hari ini kita punya 5 laptop dan PC, termasuk printer, di belakang ada 2 printer, yang kita gunakan akses bebas untuk masyarakat. Ya. Seperti itu. Wah, menarik ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin juga berbagian, bagaimana caranya, Beli? Nah, misalnya gini, ada teman-teman yang ingin mengirimkan buku, ya. mungkin ada mengirimkan katakanlah printer, atau mungkin juga menjadi bagian dari kakak asuh. Seperti apa? Ya. Jika teman-teman memiliki buku yang kadang kan kalau kita sudah selesai bukunya daripada kita kiloin kan lebih bermanfaat kalau kita berikan kepada yang lain gitu. Teman-teman bisa akses di websitenya Kemendikbudristek, ya, ada TBM, Taman Baca Masyarakat. Pilih Provinsi Bali, kemudian pilih Kabupaten Karangasem, ada namanya TBM Bina Sastra. Dulu ada program dari pos mengirimkan buku ke seluruh Nusantara itu gratis. Termasuk dari kementerian juga kita mendapatkan kiriman buku. Kemarin mendapatkan 1 kiriman buku. Jadi teman-teman yang ingin bernasi bisa kirim ke situ. Saya tidak tahu apakah masih programnya gratis atau tidak. Biasanya kalau untuk program buku minimal ada pengurangan ongkos kirim. Itu untuk buku. Kemudian teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, daripada kita ke Starbucks beli kopi 2 gelas 100.000 hanya beberapa menit. Jadi mending kita berbagi. 100.000 itu cukup untuk menyekolahkan 1 anak 1 bulan. Bahkan SMA itu kan luar biasa. Dan nanti bisa akan bergabung. Dan nanti akan dikasih kopi Bali ya. Ya. Kopi Bali, oke. Kita akan berikan laporan pertanggungjawaban. Kita akan berikan RAB. Teman-teman bisa mengontrol semuanya. Silakan akses di Instagram kami Kakak Asuh Raya ya. @kakakasuhraya. Seraya ya, oke. Kakak Asuh Raya. Iya. Jadi uang itu digunakan untuk apa, direncanakan untuk apa, penggunaan seperti semua dikontrol. Bahkan adik-adik juga bisa berkomunikasi Zoom dengan adik-adik di sini. Jadi benar-benar seperti kakak asuh. Oke, jadi sahabat literasi bagi Anda yang memang tergerak atau Anda juga pengen berbagian, silakan nanti bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini. Kami akan mencoba nanti menyampaikan Instagramnya Kakak Asuh Raya yang bisa nanti akan dikomunikasikan. Situ Anda bisa cek dan bisa cari tahu perkembangan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau dari yang Anda lakukan ini Kakak Asuh Raya ini kira-kira yang menjadi fokus Anda tadi kan Nengah tadi sampaikan bahwa membantu adik-adik itu untuk bisa mulai dari AZZ mungkin ya, bayar uang sekolah mereka, pakaian seragam mereka, buku mereka, mungkin lembar kerja siswa mereka, dan seterusnya begitu. Nah, kira-kira ini dukungan dari siapa aja sudah dapat deh? Apakah ada dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atau mungkin dari luar negeri? Ya, dulu sebelum tahun 2017 kami memiliki mendapatkan dana CSR ya dari perusahaan swasta. Dia mengcover semua, bahkan menurut kami sudah mencukupi bahkan lebih ya. Tetapi dengan perkembangan ekonomi jadi berangsur-angsur mulai berkurang, kami menyadari karena juga mungkin pendapatan perusahaan juga mulai berkurang. Tahun 2017 akhirnya mereka berangsur-angsur mengurangi, akhirnya stop untuk pendanaan. Nah, kemudian saya berpikir ini kalau akhirnya kita berhenti sampai di sini ya sekolah tutup, pendidikan stop gitu.
Dan akhirnya memang terjadi ada satu sekolah yang belum bisa kami cover sampai saat ini di kampung sebelah ya, terpaksa tutup karena memang kesulitan kami. Nah waktu itu akhirnya opsinya adalah pemerintah gitu. Tapi karena pemerintah ini kan prosesnya memang ada tahapan-tahapan ya, kita nggak bisa langsung semau gue gitu ya. Akhirnya kita buka ke publik. Tercetus ide waktu itu berdasarkan diskusi dengan teman-teman Awardi ya, kita sebutnya Awardi, para penerima LPDP yang ditugaskan untuk mengabdi itu. Tercetus akhirnya ya sudah kita buat kakak asuh, karena di Seraya namanya kakak asuh Seraya. Kita buat jadi semua orang bisa berdonasi ya, bebas gitu ya, dan seberapa pun yang mereka mampu gitu. Akhirnya kita buka untuk publik dan akhirnya mampu. Jadi sekarang kita punya 2 sekolah, 1 TK, 1 PAUD, dan 1 bangunan untuk yayasan. Yang SD sampai SMA kita bebaskan anak-anak untuk sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Kita hanya support untuk biayanya. Tapi untuk TK dan PAUD kita siapkan guru, kita siapkan fasilitas semuanya. Dan sampai saat ini kita punya 7 guru, kita punya alat permainan indoor, outdoor, kemudian bangunan, halaman, semuanya kita siapkan semua. Dari dana itu. Jadi misalnya tahun ini ada 70 adik asuh, berarti ada 70 kakak asuh. 100.000 berarti ada 8 juta. Itu yang kita kelola. Kita untuk gaji guru, kita untuk SPP murid, kemudian yang SD SMP ya, kemudian untuk segala macam keperluan sampai seragam anak-anak kita juga biayai, seragam guru juga. Nah, kita juga dibantu oleh pemerintah desa dan Pemda Karangasem untuk mereka mendapatkan semacam honor ya, honor dari Pemda, kemudian dibantu juga dari desa ya, tapi tidak bisa mencapai semua. Akhirnya sebagian besar ya kita yang cover, tapi dibantu juga pihak lain. Berarti ini kakak asuh Seraya ini punya yayasan dong? Ya, salah satu program, salah satunya saja. Kalau program yang lain kita masih ada pembagian sembako. Tahun kemarin kita kerjasama dengan Pertamina. Ada 50 paket yang dibagikan, kemudian dengan Astra Internasional juga kemarin kami dipercaya untuk membagikan 50 paket. Aksi sosial ada juga budaya, olahraga juga kami menyelenggarakan poli. Intinya adalah menghidupkan desa Seraya ini agar image di luar itu desa yang terpencil, jauh dan tertinggal itu mulai berangsur-angsur mulai hilang gitu. Itu harapannya. Nah, dari yang Anda temui sejak mulai Anda katakan dulu kan sekolah mengalami pergumulan seperti yang disebut tadi sampai sekarang, kalau dihitung nih dengan persentase kira-kira sudah berapa persen itu meningkat? Bisa diulangi terakhir Bang? Dari yang Anda dulu alami sejak sekolah yang tadi Anda sebutkan diantar oleh orang tua, kemudian naik kerbau begitu kan sampai ke kota untuk sekolah begitu. Sampai dengan sekarang itu kira-kira sudah berapa persen peningkatannya? Peningkatan dalam hal yang kan tadi kan ini kan untuk memperbaiki supaya adik-adik itu tidak lagi mengalami apa yang Anda alami. Berapa persen kira-kira peningkatannya, kemajuannya, progresnya? Iya. Saya tidak mengklaim bahwa itu satu-satunya hasil kerja yayasan gitu ya. Ini kan semua pihak, bahkan kalau kami kan hanya sekian persennya. Banyak sekali kemajuan yang terjadi di desa Seraya ini, terutama dalam hal pendidikan. Kalau dulu mencari orang yang tamatan SMA, sarjana itu susah sekali. Sekarang sudah banyak yang dokter, polisi, tentara, bahkan anggota DPR, akses jalan juga sudah bagus. Kalau dulu orang kalau diajak, ayo ke Seraya, aduh jauh, sulit, jalan rusak, tidak ada listrik, air. Bahkan anak-anak yang KKN dari universitas ternama di Bali itu menolak kalau ditempatkan KKN di Seraya gitu. Tetapi setelah mereka datang ke sini, akhirnya makanya kami punya ini, setiap anak KKN yang datang Seraya kita jamu. Setelah mereka sebulan ternyata mau perpanjang KKN-nya jadi 2 bulan. Nah tadi ada sebutkan tadi bahwa ada TNI, Polri, juga anggota DPRD. Maksudnya apa itu? Mereka TNI, Polri, anggota DPRD datang ke situ atau yang dihasilkan dari desa ini? Putra daerah. Jadi banyak yang sudah lulusan kesehatan. Jadi tidak, kalau dulu kan itu barang langka ya. Kalau sekarang rata-rata anak-anak di sini orang tua punya anak pasti lulusan minimal SMA, kemudian banyak yang sudah lulusan sarjana banyak. Nah, nanti kalau Anda kemudian S3 nih ke UPI Bandung, itu kan 4 tahun, 5 tahun ya, LPDP kasih 4 tahun itu. Itu siapa yang akan mengelola ini? Kalau motornya seperti Nengah ini akan ke Bandung? Ya, kita punya tim. Jadi agar lebih transparan dan bisa akuntabel di masyarakat, kita ada
ada beberapa orang, ada saya di bagian kontrol dan manajemen. Ada satu yang bertugas di bendahara, kemudian namanya Bu Ririn, dosen di Unram juga. Kemudian ada satu yang bagian big data kakak asuh, di asuh mana yang cocok, ini mana. Karena ada kakak asuh suka yang perempuan, suka yang laki-laki segala macam. Nah itu ada big data, ada Bu Fitri juga, dosen di Unram juga. Kemudian ada Bu Basaria ini yang mengelola benar RAB-nya dengan LPG-nya gitu. Kemudian ada Kak Eva juga yang mengurusi bagian yang tukang nagih-nagih uang gitu ya. Kemudian ada Ide Bagus Mandara juga, dosen di UNUD yang bertugas untuk menerima masukan dan komunikasi antar ini. Jadi walaupun kita berjauhan, selama ini saya juga kerja di luar ya, di Mataram selama 2 tahun, tapi tetap beroperasional karena ada juga orang lokal yang kita berbantu. Ya, menarik sekali ya. Ini satu mimpi yang mungkin bagi banyak sahabat literasi ingin diwujudkan di daerah Anda, terutama daerah yang sulit, begitu yang jauh dari keramaian, yang mungkin perlu terobosan-terobosan seperti ini. Jadi dengan diskusi ini, harapan kami sahabat literasi makin termotivasi, makin terstimulan untuk bisa mewujudkan mimpi Anda sekolah tinggi, lalu setelah sekolah mau ngapain begitu kan? Nah, kembali ke daerah, membangun daerah begitu. Nah, boleh tahu dong kesulitan apa yang Anda alami ketika menjalani studi S2 kemarin dari LPDP? Secara umum hampir tidak ada ya, karena secara finansial kita disupport. LPDP itu kalau teman-teman bisa menjadi salah satu bagian dari awardee di sana, tidak usah khawatir dengan finansial, bahkan sampai anak istri ditanggung. Kita juga disupport untuk seminar internasional. Kemarin saya berkesempatan untuk bisa hadir di seminar di Jepang misalnya. Kemudian kita disupport juga untuk upload artikel yang sampai dengan Scopus, bahkan kalau kita berprestasi masuk ke 50 top kampus dunia itu juga ada supportnya gitu. Jadi secara umum finansial tidak ada. Kemudian dari segi proses pembelajaran juga karena kampusnya sangat open sekali, sangat support sekali, dosen-dosen yang support dan sangat terbuka, sehingga secara umum hampir tidak ada kesulitan. Oke, jadi yang ada memang harus semangat dibakar terus ya, supaya bisa menyelesaikan tanggung jawab studi dengan baik ya. Betul. Begitu. Jadi tekad. Lalu, kira-kira apa nih pesan Anda kepada sahabat literasi supaya teman-teman yang mungkin punya mimpi tinggi, lalu mereka ketika dengar cerita Anda nih, kayaknya saya bisa deh. Apalagi mungkin saya mengalami mungkin hampir sama tuh kayak dengan itu kehidupan saya juga sama kayak dia. Nah, kenapa saya nggak bisa mungkin? Jadi artinya terdorong mereka untuk mengikuti jejak Anda. Apa pesan Anda kepada sahabat literasi? Baik, sahabat literasi dimanapun berada, 10 tahun yang lalu saya ada pada posisi Anda dan mungkin juga mengalami kegalauan yang teman-teman alami. Satu hal yang perlu kita tekadkan dalam diri adalah kalau orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Adapun kelemahan-kelemahan yang kita anggap sebagai hambatan, jangan dijadikan sebagai alasan untuk lemah gitu. Jadi kalau kita membiasakan diri kita untuk mengiyakan bahwa itu kelemahan saya, orang tuanya tidak mampu, saya berasal dari daerah terpencil, saya dibandingkan dia tidak ada apa-apanya, itu menurut saya adalah mental yang melemahkan. Tanamkan sejak dini bahwa walaupun kita secara akademik misalnya kurang, saya dalam hal bahasa misalnya masih mengalami kesulitan, kendala, tetapi selalu ada pihak ketiga, selalu ada kesempatan yang secara logika kita nggak bisa jawab, tetapi ya kita yakini ada yang diberikan jalan kalau memang kita sudah ditargetkan. Jadi jadikan itu sebagai sebuah tekad. Jadi kalau kita ingin dan kita harus kejar itu gitu. Dan ingat bahwa apa yang kita mimpikan kalau cuma diingat itu lupa. Jangankan sampai bertahun-tahun ya, sehari 2 hari bisa lupa. Oleh karena itu tulis. Bila perlu wujudkan dalam bentuk gambar, tempel di papan, tempel di rumah, tempel di kamar. Kalau orang datang berkunjung kita diejek, nggak masalah.
itu jadikan pecut bahwa kita harus menjawab omongan itu dengan bukti, dengan karya. 5 tahun, 10 tahun saya harus dapatkan ini. Saya harus dapatkan ini. Dan kemudian ketika kita gagal dalam satu langkah, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Mungkin juga kita kesempatan suksesnya di tempat yang lain atau di waktu yang lain. Jadi coba lagi. Gitu. Iya, jadi sahabat literasi, kalau Anda gagal jangan gila ya, tapi lagi, gitu ya. Betul. Nah, kalau gila nanti malah nggak tercapai mimpinya, tapi harus lagi. Gitu ya. Ya, jadi sahabat literasi, ini pembelajaran yang kita boleh sama-sama dapatkan. Kita boleh sharing, boleh melihat dari sisi humanis apa yang dialami oleh Bli Nengah ketika dia juga mengalami perjuangan atau pertarungan pertama-tama mungkin bisa mengatasi diri sendiri. Dia harus tetap maju lagi, melihat bagaimana tadi dia sebutkan di depan, dia juga hampir terjerumus gitu ya ke hal yang sebenarnya tidak baik, tapi kemudian dia sadar. Nah, itu sebenarnya ada korelasi ketika semangat itu dipelihara dan juga rasa, mungkin dari awalnya rasa minder itu kemudian dia lihat ini nggak boleh dipelihara, tapi harus mulai dibinasakan gitu mindernya, lalu kemudian dibentuk lagi semangat juang yang tinggi begitu. Wah, terima kasih Bli untuk materi yang disampaikan. Ini satu hal yang baik buat kami semua, buat kita sahabat literasi, karena pertama-tama tadi Anda sampaikan bahwa ketika sudah studi Anda kembali ke daerah untuk membangun daerah. Ini menjadi satu semangat yang seharusnya ditiru oleh semua sahabat literasi. Jadi sekali lagi selamat berjuang buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Bli Nengah untuk waktunya. Terima kasih sahabat literasi. Saya Raja Devi Tupulu pamit undur. Terima